Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina bil qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali wajah wa ala alihi wa man walah. Semoga tawassul kita, doa dan hajat kita, doa-doa saudara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mengingat kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Merujuk pada tafsir kitab tafsir Al-Mizan karya almarhum As-Sayyid Muhammad Tabatabai, gurunya ulama-ulama besar seperti Syahid Mutahari, dan Syahid Mutahari sebagai murid pilihannya, murid kesayangannya. Saya membaca di dalam kitab tafsir surat An-Nisa, mulai dari ayat 2 sampai ayat 6 itu berbicara tentang dua hukum yang menurut beliau sangat penting. Yang pertama mengenai hukum waris, yang kedua mengenai hukum pernikahan. Kenapa ayat-ayat tersebut membicarakan tentang dua hukum ini? Hubungannya dengan masyarakat. Jadi tentang warisan ya, harta benda yang kalau kita lihat fenomenanya, orang berebut dalam masalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian juga masalah pernikahan, bahwa di situ ada banyak masalah, dan apabila masyarakat umat Islam terutama mengerti dan menjalani menerapkan hukum-hukum Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua diatur dalam masalah finansial ini, masalah ekonomi. Karena warisan itu bicara soal masa datang ya, bicara soal generasi datang yang ditinggal oleh orang tuanya itu berguna bagi generasi datang dalam membangun kehidupannya, membangun masyarakat, dan juga pernikahan, hubungan satu dengan yang lain, menjadi dari dua keluarga menjadi dekat satu dengan yang lain. Berarti dua hukum ini penting dibahas. Namun sebelum membahas itu, saya tabai berbicara atau membahas tentang jahiliyah, Arab masa jahiliyah yang berkenaan dengan dua hukum itu terjadi penyimpangan-penyimpangan di masyarakat Arab jahiliyah, bahwa penyimpangan yang terjadi berkenaan dengan warisan, baik berupa harta atau lainnya, juga berkenaan dengan pernikahan,
di situ masyarakat cenderung pada perzinahan dan wanita menjadi korban. Itu mungkin Syekh Tabatabai menceritakan tentang Arab masa jahiliyah, masyarakat Arab sebelum Islam. Al-Quran menyebut masa sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam itu menyebutnya dengan istilah jahiliyah. Jadi masyarakat Arab di masa itu disebut dengan jahiliyah, yaitu masa bersambung dengan terbitnya Islam. Ya, jadi dari masa gelap kemudian dengan terbitnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dengan yang dibawa oleh Rasulullah dengan kehadiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terang, menjadi berkah. Ya, nah, jadi Al-Quran menyebut dengan nama jahiliyah itu adalah masa masyarakat Arab atau masyarakat Arab pada masa itu yang kemudian ya secara bersambung kemudian terbitlah Islam, risalah ilahiyah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengisyaratkan Al-Quran menyebut jahiliyah itu mengisyaratkan bahwa yang dominan, yang berkuasa di zaman itu adalah jahal. Jahal itu kebodohan, bukan ilmu. Jadi keyakinan berdasarkan kebodohan, tindakan berdasarkan kebodohan, keputusan yang akan dilaksanakan memutuskan suatu perkara dengan kebodohan, tidak didasari dengan ilmu. Ya, nah itu yang pertama. Jadi Al-Quran menyebut jahiliyah di situ mengisyaratkan pada dua hal. Yang pertama jahal, kebodohan. Yang kedua kebatilan. Artinya bahwa ketika keyakinan, tindakan didasari oleh kebodohan, tidak didasari dengan ilmu, maka yang ada, yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang batil, atau keyakinannya menjadi batil, tindakannya pun menjadi batil. Nah, Al-Quran ada di sini ada 4 ayat ya yang menyebutkan kata jahiliyah itu. Yang pertama, yabunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah di surat Al-Imran ayat 154, bahwa mereka orang-orang di masa itu menyangka, mengira, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala itu dengan sangkaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah. Sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah ya berarti suudzon. Jadi orang yang dia tidak kenal Tuhannya, dia hanya mengimani bahwa ada Tuhan, atau dalam menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya, dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhannal jahiliyah. Itu yang pertama, kira-kira demikian. Yang kedua, afa hukmal jahiliyati yabghun. Nah, ketika orang itu tidak mematuhi hukum Allah, memilih hukum yang lain ya selain Allah Subhanahu wa taala, dia
mengambil atau berpegangan pada aturan jahiliyah. Tadi jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu adalah kebodohan. Jahiliyah itu adalah kebatilan. Jadi kalau orang itu me, apa, berhukum atau menghukumi sesuatu tidak atas atau tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukum selain Allah itu sama halnya dengan hukum jahiliyah. Hukum yang didasari dengan kebodohan. Hukum yang eh, dengan keputusan yang batil. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua di dalam surat Al-Fatah ayat 26. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ini berkenaan dengan fanatisme ya, fanatisme buta, kefanatikan yang buta. Contohnya, kefanatikan yang buta itu fanatik kesukuan misalnya. Contohlah orang Madura yang fanatik dengan kemaduraannya atau dengan keluarganya, salah atau tidak salah, kalau keluarganya disakiti walaupun salah dibela dengan darahnya, atau eh, apa membela bukan kesukuan saja, membela desanya, negerinya, asalnya, walaupun salah gitu ya. Di masyarakat jahiliyah itu fanatisme kesukuan, masing-masing orang itu fanatik dengan sukunya, dengan kabilahnya. Artinya kalau ada satu orang dia berbuat salah, ya eh, berbuat salah, lalu orang ini sukunya apa, gitu kan? Lalu dihakimi, misalnya dibunuh, gitu. Maka orang-orang yang satu suku dengannya itu pasti membelanya dan membalasnya. Karena itu di zaman jahiliyah itu selalu ada perang. Terus perang berkelanjutan, perang antar suku. Mereka memang tidak terjajah oleh negeri-negeri luar seperti Persia, kemudian Romawi, kemudian juga Yaman, ya. Di saat itu, di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Arab itu eh, Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab, sekedar tahu saja informasi. Jazirah Arab kalau dilihat dari peta, di bagian selatan itu negeri Habasyah. Kemudian di bagian barat itu Persia. Eropa, Kekaisaran Romawi. Habasyah dan Kekaisaran Romawi itu dua-duanya umat Kristen di masa itu ya, jahiliyah. Mereka bukan Arab, tetapi orang Habasyah, yang satunya Romawi, dua-duanya Kristen. Kemudian yang di bagian utara itu Persia. Pada saat itu menganut keyakinan, kepercayaan Majusi. Mereka umat Majusi. Dan di bagian lainnya, selain selatan, selain barat, dan selain utara itu bagian-bagian bersebelahan dengan India dan Mesir. Dua-duanya ini memuja berhala, menyembah berhala, menyembah patung, memberhalakan bintang-bintang, mungkin. Alhasil begitu. Lalu di tanah Arab itu sendiri, di masyarakat di tanah Arab sendiri, misalkan di Yastrib, itu ada orang-orang Yahudi di situ, ya, orang-orang Yahudi yang dia itu lari sebenarnya, asalnya itu lari dari Kekaisaran Romawi atau lari dari daerah-daerah lain
yang kemudian kumpul salah satu-satunya di satu tempat bermarkas di Yathrib. Mereka juga punya benteng besar yang bernama Khaybar. Ya, mereka ya suku terbesar mereka ada 3, itu Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Nah, di situ mereka ya beragama Yahudi. Lalu bagaimana dengan masyarakat Arab sendiri? Ya, masyarakat Arab sendiri kebanyakan mereka itu orang-orang Badui ya, nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Di mana ada rumput, ada air, atau ada makanan yang bisa dimakan. Nah, di situ mereka berkumpul. Lalu juga mereka itu hidup dalam kesusahan. Mereka itu sangat miskin. Hidupnya sangat susah di waktu itu. Terus banyak perampasan, perampokan, penjarahan. Lalu juga merampas sedapatnya ketika ada kaum lain, ya, di situ ada perampokan. Ya. Karena mereka nggak berpikir untuk membangun ekonomi, berpikir untuk kayak menetap di satu tempat, kemudian berkebun atau lainnya, ya. Tetapi mereka pindah-pindah. Nah, di tengah jalan itu mereka kan lapar, mereka haus. Kalau ada kaum lain di situ, ada kumpulan lain, maka akan dirampok kumpulan itu. Jadi ya tergantung siapa yang menang di situ. Nah, berarti masyarakat Arab itu nggak punya rasa aman, nggak punya rasa amanat. Yang penting mereka hidup bagaimana bisa hidup, karena nggak punya, maka jalan yang bisa untuk punya itu ya merampas, merampok. Jadi nggak ada kedamaian, nggak ada keselamatan di masa itu. Sayyid Tabatabai mengatakan begini, al-amru ila man ghalab wal mulku liman wada'a alaihi yadahu. Kira-kira bacanya seperti itu. Artinya bahwa yang kuasa itu milik siapa yang menang dan siapa yang kuat. Jadi yang berkuasa, yang kuat, itulah dia yang yang dia mendapatkan sesuatu gitu, yang jaya. Kemudian poin lainnya masalah gender ya. Masalah gender artinya laki dan perempuan. Di masyarakat Arab itu iya gender sudah. Nah ini anaknya saya nyampein aja. Gender atau gender ya. Yang betul gender ya. Gender ya. Jadi kalau orang laki-laki di masyarakat Arab itu justru kalau berbuat jahat itu keutamaannya orang laki-laki. Kalau ada orang laki-laki yang dia soleh, yang dia baik, itu bukan keutamaan. Bahkan mungkin sebaliknya bisa aib. Jadi orang laki harus jahat. Orang laki harus merampok. Orang laki harus sombong. Harus arogan. Harus dia bersaing dalam kejahatan. Nah itu keutamaan bagi kaum laki-laki di masyarakat. Berbuat hal-hal yang jahat, yang merampas hak orang lain. Nah, kalau wanita bagaimana? Wanita di masa itu ya jadi korban, ya lemah, nggak punya hak, nggak punya kehendak. Ya wanita itu apa yang diinginkan oleh laki-laki, dia nggak punya keinginan karena nggak dianggap keinginannya.
dan nggak punya hak untuk memiliki apa, enggak. Semua harta benda punyanya orang laki-laki. Jadi mereka itu sangat sengsara, ya. Bahkan eh, ketika suaminya meninggal, maka si perempuan ini eh, men- di- menjadi milik anaknya yang dewasa. Lalu nasibnya anak-anak bagaimana? Nah, anak-anak ini pertama ketika orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, dia masih anak-anak, nggak dapat warisan. Yang dapat warisan adalah yang sudah dewasa. Laki atau perempuan nggak dapat warisan. Karena itu saya taba-tabai bicara soal jahiliyah itu karena hubungannya dengan hukum waris. Hukum warisan ini di surat An-Nisa itu. Nah, kemudian anak-anak laki atau perempuan ya eh, bisa sampai batas dibunuh sama bapaknya. Jadi karena mereka hidup di gurun yang gersang, ya kalau anak ini menjadi gangguan, menjadi malah nambah kesengsaraan, ya dihabisi itu anak, ya. Em, Kemudian juga karena apa? Karena takut kalau dalam Al-Quran itu disebut eh, apa? Di sini dikatakan wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya, saya ulangi. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi kalau seorang di antara mereka diberi kabar gembira tentang sesuatu, maksudnya, kamu anakmu perempuan yang sudah lahir. Nah, yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya merah. Dikasih kabar anaknya yang lahir perempuan, malah dia marah. Ya. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika itu bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka akan ditanya. Karena itu di sini menggambarkan tentang bahwa Islam sangat mengecam, ya, mengecam masyarakat yang model begitu, model penuh dengan kegelapan, penuh dengan kezaliman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan Islam maka kita ada di sini, kita lahir di sini. Tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak akan ada, tidak akan lahir kita dengan nama saya Muhammad Ilyas, antum juga nama-nama antum kan Islam semua kira-kira. Kalaupun tidak dengan nama Islam misalnya, tetapi agamanya Islam, ya, lahir dalam keadaan Islam, kemudian juga eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan lain sebagainya. Kalau nggak ada Islam, nggak mungkin kita ada. Orang kita lahir dengan pernikahan kok, ya kan? Kita lahir, Pak Ali lahir dengan pernikahan kan ya? Anda yakin? Kita semua lahir dengan qabil tu nikah, ya, dijawab oleh apa? Qabulnya dengan bapak-bapak kita kan gitu. Nah, kalau nggak ada Islam, nggak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah nggak ada cerita kita, nggak ada kita berkumpul seperti ini, nggak minum kopi bareng-bareng, dan nggak bicara soal, apalagi bicara soal Husainiyah, ya, dan lain sebagainya. Jadi di situ eh, masyarakat Arab walaupun
kehidupannya seperti itu, sistem otoritasnya adalah di tangan setiap kepala sukunya. Masing-masing kepala suku itu punya otoritas untuk sukunya sendiri. Ya, karena itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus pun waktu masih remaja, umur 20 tahun apa ya, sebelum beliau diutus. Kan beliau diutus umur 40 ya. Waktu umur masih remaja, beliau terlibat dalam Hilful Fudul namanya. Hilful Fudul itu perjanjian persekutuan. Artinya kabilah-kabilah itu bersekutu. Seperti kalau zaman sekarang ini yang mau bersekutu itu Saudi, Turki, Oman, ya, Pakistan, mereka bersekutu dan berjanji kalau salah satu di antara mereka yang diperangi maka membela. Nah, seperti itu, ya, fakta pertahanan apa istilahnya itu. Nah, Rasulullah terlibat di situ, maksudnya ikut ya dengan pamannya, dengan Abu Thalib dan lain-lain, dengan Bani Hashim, dengan bani-bani lainnya seperti Khuza'ah. Khuza'ah itu nanti saya cerita soal masalah kabilah-kabilah yang saya baca di As-Sahih min Siratin Nabi Al-A'zam Sallallahu Alaihi wa alihi. Ya, mungkin cukup. Ini hanya gambaran bahwa betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu cara kita merayu Rasulullah, cara kita merayu para imam itu bukan hanya kita memohon kepada mereka syafaat, tapi mendoakan. Kita merayu Imam Mahdi aja mendoakan beliau. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibnil Hasan. Kita memohon bahwa hujjahnya Allah Imam Mahdi supaya menjadi pemimpin. Padahal sudah dipastikan menjadi pemimpin, tapi kita merayu mendoakan beliau supaya menjadi pemimpin umat ini dan akan memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.